Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 26 November 2024 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat, Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Keuskupan Pangkal Pinang. Saya boleh kembali menyapa para sahabat sekalian untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang akan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita hari-hari ini telah berada di penghujung tahun liturgi B, dan sebentar lagi kita akan memasuki masa Advent untuk memasuki tahun liturgi yang baru. Bacaan-bacaan hari-hari ini seperti biasa juga mengingatkan kita tentang akhir zaman dan bagaimana Tuhan akan datang sebagai raja, sebagai hakim atas hidup kita semuanya. Masing-masing dari kita, pribadi lepas pribadi, tidak akan lepas dari penghakiman dan juga akhir dari peziarahan kita di dunia ini. Para sahabat, sebagai seorang tenaga medis yang bekerja di rumah sakit, saya memiliki pengalaman dengan banyak sekali pribadi yang menjadi inspirasi dan bahkan guru bagi saya. Salah satunya ada seorang ibu, sudah setengah baya. Beliau dikaruniai seorang anak laki-laki tunggal yang kemudian menikah dan telah dikaruniai juga seorang cucu. Kami di Bangka memanggil atau menyapa seorang ibu parubaya itu sebagai Taiji. Jadi Taiji ini juga sangat istimewa bagi saya karena beliau orangnya sangat ceria. Beliau memiliki penyakit diabetes dan komplikasi baik ke jantung maupun ke mata, dan sudah mengalami glaukoma sehingga setiap bulan Taiji ini selalu rajin datang kontrol.
Dan puji Tuhan, kondisi beliau stabil, sehat, semua indikator menyatakan gula darah dan kondisinya terkontrol. Suatu hari Taiji ini datang ke poli kami dengan sangat sedih, bahkan menangis ketika berjumpa dengan saya, mengatakan bahwa beberapa minggu sebelumnya anak tunggalnya itu mengalami kecelakaan dan dipanggil Tuhan. Taiji ini sangat terpukul dan saya juga heran karena berat badan beliau menjadi lebih kurus dari biasanya dan beliau tidak henti-hentinya menangis. Sampai kami harus menghibur, menenangkan dan beliau kelihatan sangat sedih. Para sahabat yang terkasih, sebagai seorang ibu yang tentu tidak siap dengan kepergian anaknya yang begitu tiba-tiba, kami memahami betapa terpukulnya Taiji ini. Tetapi tentu sebaik-baik kami mampu, kami berusaha menghibur dan mengingatkan beliau betapa Tuhan adalah sumber kekuatan dan juga sumber hidup kita. Asal di mana kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Tuhan yang telah mengaruniakan putranya yang tunggal untuk kita, supaya kita memperoleh keselamatan di dalam namanya. Taiji itu mungkin merasa terhibur sedikit, tetapi sampai dengan bulan-bulan berikutnya beliau masih selalu menceritakan tentang putranya. Para sahabat yang terkasih, waktu berlalu dan Taiji ini mulai pelan-pelan menerima, dan pada saat kontrol beberapa bulan kemudian saya selalu menanyakan apa kabar cucunya yang sekarang sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai memberikan kebahagiaan kepada omahnya. Dan 2 minggu yang lalu saya sendiri harus menjalani operasi kandungan karena saya memiliki tumor dan menyebabkan saya perdarahan selama beberapa kali siklus datang bulan saya. 2 minggu yang lalu saya menjalani operasi pengangkatan rahim dan saya harus beristirahat dan merasakan juga bagaimana setiap hari infus di tangan saya harus disuntik 8 kali sehari untuk memasukkan antibiotik, anti radang, obat-obat lambung dan sebagainya. Dan saya merasakan cukup berat rasa sakit yang harus saya tahan, belum lagi dari luka operasi yang begitu lebar, tapi juga dari infusi yang harus saya tahan nyerinya setiap kali obat-obatan itu masuk. Hari kedua sesudah saya beristirahat di rumah sakit, saya sangat terharu karena Taiji ini datang menjemput saya. Beliau seperti orang yang kaget, tetapi juga bersemangat, memberi saya semangat. Saya sudah tidak bisa apa-apa di tempat tidur karena hanya berlatih untuk miring kanan, miring kiri, duduk dan mulai mobilisasi. Taiji ini bilang, "Dokter, yang semangat ya, harus hati-hati, jangan kerja berat, jangan ngangkat-ngangkat, jangan makan yang gatal-gatal dan sebagainya." Saya hanya tersenyum dan berterima kasih, bilang, "Iya Taiji, terima kasih." Sampai perawat dan juga teman-teman yang membesuk itu sampai ikut ketawa. Dia bilang, "Ji, enggak apa-apa, dokter lah tahu apa yang boleh, apa yang tidak." Tetapi Taiji ini tidak peduli. Dia menganggap saya seperti anak kecil yang harus diajari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh sesudah menjalani operasi. Luar biasa. Saya sangat terharu dan saya sangat tersentuh dengan semangat beliau. Saya bilang, "Taiji, terima kasih sudah menyemangati saya. Saya merasa sangat diperhatikan, sangat dikasihi, dan kita bersyukur dulu Taiji juga bisa bangkit dari masalah
yang dialami, kehilangan yang dialami. Sekarang Taiji bisa menjadi berkat untuk banyak orang, kesana kemari, membagi keceriaan, termasuk juga kepada saya yang saat itu harus terbaring, tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Para sahabat yang terkasih, jujur sebagai manusia biasa, saya juga merasakan kekhawatiran dan ketidakpastian kapan waktu saya akan tiba. Apakah nanti kalau saya sudah selesai menjalani operasi, saya masih akan boleh bangun lagi? Apakah besok pagi saya masih bisa bangun lagi, dapat hidup lagi, sebagainya? Maka sebelum saya menjalani operasi dengan penuh kesadaran, saya menghadap kepada pastor paroki untuk mohon diberikan sakramen pengakuan dosa. Saya merasa sebagai orang yang biasa-biasa saja, sama seperti umat yang lain. Saya juga hamba yang hina dina dan berdosa, tetapi saya sungguh percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai umatnya. Saya merasa sangat dikasihi, meskipun saya berdosa, meskipun saya banyak kekurangan, meskipun saya tidak sempurna. Tuhan yang telah kita rayakan sebagai Raja semesta alam, sebagai penguasa segala-galanya, yang bahkan senantiasa memberikan keajaiban melalui sakramen-sakramennya di dunia ini, tetap memandang dengan penuh belas kasih kita para hambanya yang sungguh-sungguh hina dina dan berdosa. Saya tidak merasa khawatir ketika saya harus menjalani operasi, meskipun itu operasi besar dan saya harus menjalani pembiusan, dengan tetap ada kemungkinan bisa jadi saya tidak bangun sesudah itu dan sebagainya. Karena saya percaya Tuhan mengasihi saya. Para sahabat yang terkasih, Tuhan selalu mengasihi kita. Segala sesuatu yang kita pelajari dalam hidup rohani kita menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh baik, teramat sangat baik dan sangat-sangat mengasihi kita. Kita akan dengan penuh rasa percaya siap menghadapi apapun yang terjadi, termasuk akhir dari hidup kita, dengan kepercayaan penuh, kepasrahan bahwa kita yang berdosa, kita yang banyak salah ini, yang tidak sempurna dan hina dina ini, tetap dikasihi olehnya. Mari kita jangan sampai lupa bahwa Tuhan senantiasa setiap hari, setiap kali Dia memberikan rahmat kehidupan bagi kita, menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita. Mari kita juga mohon ampun apabila kita selalu atau sering kali lupa dan tidak menyadari kasih Tuhan itu. Selamat memasuki hari yang baru, selamat berkarya hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati, menemani, dan menguatkan setiap langkah kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Para sahabat, selamat berkarya dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 26 November 2024. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.